Pandemi COVID-19 tak kunjung usai. Beginilah kondisi kampus karena sudah cukup lama tidak adanya mahasiswa yang datang ke kampus. Tidak hanya itu saja, lokasi seputaran kampus pun cukup sepi, karena banyaknya mahasiswa yang memilih untuk pulang ke kampung halaman. Namun belum lama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai akan diadakannya kuliah tatap muka. Dan tentunya hal tersebut mengundang pro dan kontra terhadap mahasiswa. Saya sangat setuju dengan anjuran pemerintah diberlakukannya kuliah tatap muka karena hal ini akan berdampak baik bagi mahasiswa-mahasiswa, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir seperti saya, yang dimana penyusunan skripsi, laporan, dan bimbingan-bimbingan terhadap antara dosen dan mahasiswa juga akan berlangsung dengan baik. Mengingat tahun sebelumnya selama kuliah online, penyampaian materi atau kontribusi antara mahasiswa dan dosen sangat berkurang. Dan penyampaian materi juga antara dosen dan mahasiswa sangat berkurang. Maka dengan hal ini, adanya kuliah tatap muka juga harus menaati protokol kesehatan. Saya tidak setuju dengan diadakannya kebijakan kuliah tatap muka secara offline seperti biasa sebelum terjadi adanya pandemi ini. Karena menurut saya sendiri melihat tingkat kasus penularan COVID-19 yang semakin tinggi dan kasus kematian yang semakin hari semakin banyak, membuat saya sendiri ragu untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa di kampus. Dan seperti yang kita tahu, sekarang ini kan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru ya, yaitu PPKM, di mana memberlakukan keterbatasan kegiatan masyarakat, terutama di Jawa dan Bali. Hal itu juga berdampak kepada mahasiswa yang di luar kota. Jika ingin kembali ke tempat ia melakukan perkuliahan, ia harus melakukan vaksinasi dan tes PCR, di mana tes PCR itu kan juga harganya tidak murah ya, belum lagi tiket pesawat, dan itu menurut saya memberatkan sih untuk mahasiswa jika ingin berangkat untuk melanjutkan perkuliahan secara tatap muka. Yang pertama, angka penyebaran COVID itu masih tinggi. Yang kedua, masih banyaknya ditemukan masyarakat yang belum taat protokol kesehatan. Sehingga ketika ini dilakukan, ini masih berlanjut, ketika dia ke kampus, maka kampus akan bisa menjadi klaster terbesar. Mengingat yang di dalamnya itu banyak terjadi kontak, sosialisasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah belum selesainya kegiatan vaksin, belum menyeluruhnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pembelajaran secara daring itu menjadi pilihan terbaik untuk saat ini.